Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892150100. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dari dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti SEMM. Baiklah, kita menuju ke slide yang pertama. Latar belakang pencurian nama merek PT KAU Corporation. PT KAU Corporation yang bergerak di bidang usaha barang-barang konsumsi atau consumer goods yang secara garis besar dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut. Perawatan kulit yang meliputi sabun perawatan wajah dan sabun mandi Biore. Perawatan kesehatan berupa pembalut wanita Laurier dan popok bayi Meris. Permasalahan yang dihadapi. Perusahaan produk kosmetik KAU Corporation meminta pengadilan niaga membatalkan merek Biorf karena memiliki persamaan dengan merek Biore yang telah terdaftar di Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, Kementerian Hukum dan HAM. Penggugat meminta majelis hakim agar membatalkan merek Biorf yang diterbitkan Direktur Merek Ditjen HKI Kemenkumham kepada PT Sintong Abadi. Ungkap KAU Corporation melalui kuasa hukumnya Nidia Kalangi dalam gugatannya di Pengadilan Niaga Kamis 8 Maret 2012. Nidia mengatakan persamaan nama merek produk kosmetik tergugat itu sangat berpotensi menimbulkan kebingungan terhadap konsumen. Penggugat meminta majelis hakim membatalkan pendaftaran merek Biorf yang diterbitkan Direktur Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Januari 2012. Dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan di hadapan majelis hakim, diketahui Marsudin Nainggolan, kuasa hukum tergugat PT Sintong Abadi, Edi Negara Siahaan, menolak produk sabun cuci kliennya itu memiliki persamaan dengan Biore. Penggunaan nama Biorf terdiri atas 1 suku kata, sedangkan Biore memiliki 3 suku kata. Artinya tidak benar jika Biorf itu memiliki persamaan dengan Biore. Makna kata Biorf, kata Edi, berasal dari bahasa Cina yang mengandung makna perubahan menuju kesegaran. Jadi tidak meniru merek Biore yang diproduksi perusahaan klien penggugat. Apalagi perusahaan klien terbukti memiliki izin dari Direktur Merek Ditjen HKI Kemenkumham, katanya. Analisis permasalahan dan cara menyelesaikannya. Jika pemilik merek merasa haknya dilanggar, pemilik merek bisa melakukan gugatan perdata, aduan pidana, atau alternatif penyelesaian lainnya. Sebaiknya penyelesaian di luar pengadilan lebih didahulukan, karena merek adalah unsur penting dalam sebuah bisnis. Jika merek Anda ditiru atau dibajak lalu digunakan orang lain tanpa izin atau lisensi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Merek, pemilik merek dapat melakukan 3 hal, yaitu gugatan perdata, pengaduan pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa, salah satu dengan menggunakan metode gugatan perdata. Menurut pasal 83 Undang-Undang Merek, memiliki merek terdaftar dapat menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin atau tanpa hak di pengadilan niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun permintaan penghentian kegiatan bisnis pelanggar merek. Hal tersebut dapat dilakukan jika pelanggar merek menggunakan merek yang mirip atau sama persis untuk barang atau jasa sejenis di kelas yang sama. Selain pemilik merek terdaftar, gugatan dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal yang belum terdaftar. Selain menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, pemilik merek yang dilanggar mereknya dapat menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa.
Hal tersebut diatur pada pasal 93 UU Merek. Menurut penjelasan pasal 93 Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Dengan menempuh cara ini, solusi yang ditawarkan bisa menguntungkan kedua belah pihak, dan dampak kepada masyarakat adalah membuat konsumennya bingung memilih kedua produk tersebut jika ada kemiripan atau persamaan baik nama, tulisan, atau huruf. Kesimpulan dan saran. Bagi penjual dan pembeli, hendaknya menaati peraturan yang ada baik itu peraturan undang-undang yang berlaku maupun hukum yang terjadi. Pelanggaran hukum akan berdampak pada kehidupan dan merugikan beberapa pihak. Seharusnya para pelaku usaha, jika membuat produk sendiri yang lebih baik, hendaknya memakai merek sendiri, karena apabila menggunakan merek produk orang lain, maka akan merugikan pemilik merek. Dan dengan menjual produk sendiri membuat kita lebih kreatif dan menambah banyak para pelaku usaha di Indonesia. Untuk pemerintah, seharusnya pemerintah berupaya untuk penegakan hukum, khususnya perlindungan merek dagang, agar penegakan hukum di Indonesia bisa maksimal. Kemudian hukum positif dan hukum Islam agar selalu berdampingan, agar semua bisa bersinergi untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.